Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome to Black Word. Guys, what's up? Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam keadaan tauhid dan beriman. Ya. Saya tidak akan pernah menyerah menyampaikan kebaikan dan kebenaran walaupun ini menyedihkan. Tunggu nyamuk, sabar. Tunggu nyamuk, oke. Ya, hari ini kita akan membawakan kita semua menunggu Yesus. Yesus, semua kita tunggu Yesus. Tapi sebelum itu ada yang bilang, Pastor, bahwa Yesus itu adalah Lucifer. Mari kita dengar videonya langsung. 3, 2, 1. I got news for you. The devil is not Lucifer. In the Bible, he's called Satan. There's a big difference between the two words. One is Lucifer, one is Satan. Lucifer is Jesus. Jesus in the Bible is called Lucifer. The very last book is Revelation is the last book. The very last chapter is Revelation 22:16, where Jesus said, I, Jesus, I am saying, I am Lucifer. So today, if you want to talk about, the devil is going to get you as Lucifer. No, Lucifer is Jesus. Arrowhead. Go back and read the Bible. Read it. And the very last thing, folks, in the Bible. Check it out. In Revelation. In the book of Revelation, 22:16, where Jesus says, I, Jesus, I am proclaiming, I am Lucifer. Ya, dikatakan oleh kakek-kakek tersebut, ya dia pastor. Ya, Lucifer, katanya turun dari langit. Ya, itu sesuai dengan hadis. Emang ya, hadisnya juga menyebutkan seperti itu. Tapi dia bukan Lucifer. Ya, nggak tahu ya lu pada ngomong dia Lucifer apa bukan. Apa namanya, umat Kristen. Tapi kalau kami mempercayai dia nabi yang diangkat ke surga gitu. So kalau dibilang Lucifer ya nggak tahu ya. Itu silakan perdebatkan di umat masing-masing. Tapi gue nggak setuju kalau dibilang dia, katanya Lucifer itu bukan setan. Itu adalah sebuah fitnah. Silakan baca, kata dia. Tapi apa namanya, iblis itu sebenarnya setan kalau menurut itu. Ya sama kita, dia satan, kita setan, pakai e doang gitu kan. Oke. Sebelum itu kita akan melihat satu video lagi ya. 3, 2, 1. See the four seasons, Matthew, Mark, Luke, and John, writing a story about their risen Savior. And what do we see them all for writing about? The Son. This is why Jesus had 12 apostles. Jesus represents God's Son, not S-O-N, S-U-N. Jesus is a metaphor in the New Testament for the Son. And he was our risen Savior. Of course, the sun rises each morning. You'll see this famous painting where there are 12 apostles. And to Jesus' right, there's the first apostle to his right is a woman. A lot of people do not know that one of the 12 apostles of Jesus was a woman. Why? Because there is a zodiacal sign called Virgo. Virgo was a virgin. That's why you have to have one woman in there to represent Virgo. The 12 apostles are the 12 signs of the zodiac. Ya, jadi ada 12 sahabat Yesus di foto tadi. Dan salah satunya perempuan yang orang-orang tidak ketahui, dan itu menandakan tentang zodiak apalah ya itu, karena Virgo itu virgin dan dia bukan sun, tapi kata dia S-U-N. Jadi dia adalah Tuhan matahari atau Tuhan dari matahari. Ya, kalau menyangkut ini sebenarnya masih pada ingat kan, di Yasin kita selalu baca Yasin kalau malam Jumat, suka jangan makan asinan, oke? Yasin itu nggak harus malam Jumat. Malam Jumat tuh Al-Kahfi kalau sunnahnya. Tapi di Yasin itu ada tidaklah matahari dan bulan itu bersamaan, dia selalu bergantian. Artinya kan era ini masih era bulan. Nanti matahari pas Yesus nongol bersama Imam Mahdi di caps lock gitu. Oke, guys. Ya, menyangkut tentang ini kita samakan dari hadis ya. 3, 2, 1. Sebentar, saya ambil dulu.
Hadis riwayat Muslim, taruh di sini. Artinya, dalam situasi seperti itu Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun dari menara putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup za'faron, sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Jika dia menggunakan kepalanya, menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau nafasnya pasti mati, dan nafasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukan di Bablud. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi oleh Allah, Indonesia insya Allah. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua dari Abu Hurairah, Isa bin Maryam akan turun, taruh di sini, lalu membunuh babi, memusnahkan salib, memimpin sholat jamaah, memberikan harta sampai-sampai tidak ada yang menerima karena semua orang sejahtera, dan menghapus pajak dari Gayus Tambunan. Bukan. Titik. Dia singgah dari Ar-Rauhah lalu menunaikan haji atau umrah, atau kedua-duanya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya kita is waiting for the same people, kita menunggu orang yang sama, yaitu Isa bin Maryam. Kalau di sana Yesus. So ngapain kita ribut masalah itu? Perbaiki dulu yang di dalam Islam yang banyak yang bid'ah dan lain-lain. Yang di Kristen juga perbaiki yang misalnya ada yang salah-salah, fitnah-fitnah yang misalnya dari ayat-ayat yang dipalsukan. Kan udah banyak yang menguak masalah itu. Dan kita menunggu orang yang sama. Ngapain kita berperang masalah itu? Yang ada kita bersatu untuk menunggu, dan kita yang harus kita bunuh tuh babi dan pajak. Babi dan pajak gitu. Kenapa? Karena babi banyak cacing pita, dan pajak itu gimana ya? Dunia ini diciptain, karena lu tau gak kenapa pajak harus dibunuh? Sekarang gini, masa lu Tuhan ciptain sapi dan lain-lain, pohon, apapun buat kita, terus kita bayar pajak gitu? Allah emang nyuruh kita bayar pajak? Kan kagak. Allah nyuruh kita ibadah, bukan bayar pajak. Makanya dibilang gitu. Ya kalau menurut gue sih, ya gue juga nggak menyuruh lu semua nggak bayar pajak, ya nggak boleh. Tapi hati-hati sama Gayus Tambunan. Oke, so kita nggak perlu war tentang ini. Kita berbicara tentang kebenaran. Oke. Jadi siapapun yang turun, pastiin dia ngaku sebagai Tuhan. Ya kalaupun dia mengaku sebagai Tuhan, itulah nanti fitnahnya. Orang bisa, siapa si Dajjal bisa ngidupin orang mati. Dan kenapa Rasulullah lebih senang lelaki yang mutawir atau yang galak dibanding yang dayuts? Karena kenapa? Dunia sekarang berputar dengan penuh dengan kasih sayang dan perasaan dibanding kebenaran. Kebenaran dikebelakangi oleh perasaan, love. Dengan dasar itu nanti perempuan gitu, udah papa sembah aja Dajjal, atau dibilang Isa Maryam itu adalah Tuhan, lihat ayahku hidup lagi, padahal jin korin yang dibentuk sama Dajjal. Itulah cara Dajjal. Oke? Karena ini hanya persinggahan, brothers all. Kita percaya surga, mau ya agama samawi percaya surga. Oke? Kita akan ketemu lagi di sana dengan orang tua kita. Nah itulah kenapa dayuts lebih bahaya dibanding orang-orang mutawir, karena nanti pakai perasaan sehingga timbul kebodohan kayak begitu. So maaf kalau banyak salah kata. Saya hanya mau berbicara tentang kebenaran, mohon maaf ya. Nah ini bakal seru. Dan jangan percaya yang lucifer-luciferan. Jangan lupa untuk subscribe. Sayang, gue sedikit lagi ngehang soalnya. Love and peace forever. See you in the next video. Bye.